Sebab di dalam pimpinanmu saja kami merasa kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Mari Tuhan Yesus pimpin hati kami, agar kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman-Mu dengan baik, dan terutama mampukan kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, salam. Silakan duduk. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima. Matius 5 ayat yang ketiga. Nah, saya akan mengkhotbahkan ini, ya, khotbah di bukit ini secara berseri, ya, mulai dari ayat 3 sampai yang ke 12. Ini berarti dimulai dari ayat yang ketiga. Baik, kita bacakan bersama-sama ayat yang ketiga. 2, 3 ya. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Saya bacakan sekali lagi buat kita semuanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan khotbah Yesus di bukit. Di bukit mana? Ya, di bukit Galilea. Ada banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus, yang sakit, ya, yang buta, yang lumpuh, bermacam-macam. Mereka semua datang kepada Yesus dengan harapan bahwa mereka akan disembuhkan. Mereka berharap bahwa ada pemulihan kesembuhan secara fisik. Nah, perhatikan bahwa orang-orang ini semuanya datang kepada Yesus. Kebanyakan mereka berharap kepada Yesus akan hal-hal yang fisik, terbatas kepada hal-hal yang jasmani. Dan mungkin itu saja memang terjadi karena memang Yesus banyak melakukan mujizat. Dan oleh sebab itu banyak orang yang berpikir dan berharap datang kepada Yesus hanya hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Dan mungkin sampai saat hari ini pun banyak orang yang datang kepada Yesus hanya berpikir dalam konteks hal-hal yang fisik. Aku mau disembuhkan, pekerjaanku diberkati Tuhan, rumah tanggaku diberkati Tuhan, ATM-ku penuh, jangan kosong. Apalagi? Ya, kalau dia mau kuliah, ya kuliah dapat yang terbaik. Apalagi? Dapat pekerjaan yang terbaik. Tapi itu semuanya hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Apakah itu salah? Salah kalau hanya berpikir sampai di situ. Amin. Salah kalau hanya berpikir sampai di situ.
Karena Yesus bukan hanya datang untuk memberikan hal-hal yang berkaitan dengan fisik, jasmani, tetapi dia juga melakukan hal yang lebih besar daripada itu. Apa? Memberikan pemulihan rohani. Amin. Penebusan dosa. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, di sini Yesus menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sorgawi. Tetapi itu juga bukan berarti hal-hal ini hanya bisa dilakukan nanti di sorga, enggak. Hal-hal ini, ucapan bahagia ini juga dapat dilakukan oleh anak-anak Tuhan ketika mereka hidup di dalam kebenaran. Amin. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin. Kalau hanya berhenti pada kalimat ini, saya yakin dan percaya banyak orang yang tidak mau menjadi pengikut Yesus. Berbahagialah orang yang miskin. Jadi hanya orang yang miskinlah yang berbahagia. Mau? Dari lahir sampai mati miskin? Mau? Kalau kalimatnya hanya berhenti sampai sini, berbahagialah orang yang miskin. Jadi orang yang kaya tidak berbahagia. Orang akan berkata, gila lu, masa orang yang miskin yang berbahagia? Dan orang-orang yang kaya akan protes. Jadi kami nggak bahagia. Kalau begitu kami berikan semua harta kami, dan supaya kami miskin, supaya kami disebut berbahagia. Kalau hanya kalimat itu berhenti sampai di situ, saya yakin dan percaya otaknya terbalik. Dan mungkin orang tidak bisa terima kalimat itu. Kalau hanya berbahagialah orang yang miskin. Amin. Dan saya orang yang pertama tidak mau. Masa orang yang miskin berbahagia? Ya benar aja. Saya nggak mau. Ya kalau begitu ya udah kita semua menjadi orang miskin. Jadi saudara jangan coba-coba bekerja sebaik mungkin supaya dapat harta yang banyak, kaya. Nanti Anda tidak bahagia, wah bahaya. Tetapi saya yakin dan percaya bukan juga harus menjadi kaya baru berbahagia. Amin. Bukan harus menjadi kaya baru berbahagia. Salah. Ada banyak orang yang kaya raya dan hidupnya tidak bahagia. Saudara kalau ikuti perkembangan artis-artis, ya, apakah artis Bollywood, itu mereka saking terkenalnya, saking banyak hartanya, mereka susah tidur. Ketika mereka keluar hotel, ada begitu banyak paparazzi yang akan memotret mereka dan mewawancarai mereka dan mengerumuni mereka. Mereka tidak memiliki privacy. Mereka stres. Mereka mau berjalan kemanapun, mereka dikerumuni oleh paparazzi. Mereka stres. Mau pergi kemana, mau refreshing, nggak bisa. Dikerumuni. Sampai-sampai karena dikerumuni mereka kadang-kadang bisa pukul wartawan. Kan? Mereka stres. Mereka hanya mengurung diri di hotel apakah di rumah. Padahal harta banyak, mau pergi kemana-mana susah. Mau tidur pun susah. Mereka merasa kesepian. Jangan berpikir punya harta banyak jaminan Anda bahagia. Enggak, itu salah paham. Dan jangan juga berpikir jadi orang miskin baru bahagia. Itu juga salah, gagal paham. Tapi bukan berarti orang miskin tidak bisa bahagia. Bisa. Amin. Contohnya yang di depan saya. Bercanda. Masih banyak yang belum paham. Contohnya di depan saya. Kami dong. Ya, loh, orang di depan saya kok gimana sih?
tetap bahagia. Amin. Berikan bulan bagi Tuhan. Anda bahagia nggak? Makanya benar dong saya bilang. Benar kan? Dan saya merasakan, saya bukan orang kaya, saudara. Enggak. Kalau dihitung harta saya, aduh, saudara akan kaget. Ya. ATM banyak, mungkin kosong semua. Tapi saya bahagia nggak? Bahagia, sangat-sangat bahagia. Sangat bahagia. Meskipun saya nggak punya rumah, saudara. Nggak ada. Kalau Anda lihat, mana ada rumah saya, mana ada tanah saya. Bahkan tanah 1 meter kali 1 nggak ada. Nggak ada. Bahkan tanah, yang mungkin tanah kalau dibeli di tukang tanah kali ya, 1 kilo. Tapi bahagia. Itu membuktikan bahwa meskipun kita tidak punya apa-apa, kita bisa bahagia. Oke, kita lanjutkan. Lantas apa yang dimaksudkan di sini? Nah, ini dia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Perhatikan di sana. Jadi jangan berhenti. Kalau firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan manusia, saya nggak mau. Amin. Saya nggak setuju. Kalau firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan manusia, saya nggak mau jadi anak Tuhan. Bahkan kalau hanya berkata berbahagialah orang miskin, saya juga nggak mau. Tapi kalimat itu tidak berhenti sampai di situ. Firman Tuhan berkata apa? Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini kalimat. Amin. Jadi jangan berhenti. Kalau Anda periksa NIV, KJF, poor in the spirit. Sama-sama 2, 3 ya. Poor in the spirit. Spirit. Dalam bahasa Yunani, ptokoi. To pneumati. Miskin secara spiritual. Kalau dalam bahasa Yunaninya, miskin secara rohani. Dan diterjemahkan miskin di hadapan Allah. Tapi hati-hati ya, kalau hanya miskin secara rohani, mungkin Anda berpikir miskin secara rohani itu ya berarti orang yang jauh dengan Tuhan dong. Bukan itu maksudnya. Tidak, bukan itu. Masakan orang yang jauh dari Tuhan, persekutuannya jauh dari Tuhan, maka dia berbahagia? Salah dong. Justru kalau persekutuan kita jauh dari Tuhan, maka kita jadi orang yang malang. Amin. Iya dong. Malang dong kita kalau jauh dari Tuhan. Mana mungkin bisa berbahagia kalau jauh dari Tuhan? Enggak bisa. Orang yang jauh dari Tuhan enggak bahagia. Hidupnya tidak terarah. Saya dulu begitu. Hidup saya enggak jelas. Kalau ditanya mau ngapain sih? Enggak tahu saya juga bingung. Hidup saya mau apa? Enggak jelas. Tapi orang yang kalau di dalam Tuhan, hidupnya sudah fokusnya kepada kerajaan Allah. Sudah jelas. Dan kebahagiaan yang dimiliki, kebahagiaan bukan sebatas jasmani. Nah, jadi yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah, poor in the spirit, itu apa sih? Saya akan memberikan contoh kepada saudara. Mari kita buka di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan berikan contoh poor in spirit. Oke, kita baca bersama-sama ya. Pada ayatnya yang ke-25 dan 26 saja supaya cepat. Sama-sama 2, 3 ya. Tetapi perempuan itu mendekat
dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Waduh, saudara. Perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus. Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus jawab apa? Nggak pantas. Ya, seorang anjing ya datang mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak perempuan. Itu peribahasa, saudara. Jadi jangan Anda berpikir Yesus berkata kepada perempuan itu, kamu anjing. Enggak, itu salah ya. Anda kalau membaca peribahasa, tempatkan itu sebagai peribahasa. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus berkata kepada perempuan kanan itu, kamu anjing. Enggak. Anjing itu dalam konteks Yahudi itu sesuatu yang najis, artinya di luar dari bangsa Yahudi. Karena konsep dari bangsa Yahudi, di luar dari bangsa Yahudi, bagi mereka itu sesuatu yang kafir. Eksklusivisme, ini konsep dari Yahudi. Jadi Yesus berkata bahwa dirinya datang kepada orang Yahudi. Itu yang hendak dijelaskan Yesus. Karena Yesus datang untuk pertama kali memulihkan orang Yahudi. Tapi perempuan Kanaan ini apa? Berkata apa? Bahkan anjing itu makan dari remah-remah Tuhan. Luar biasa. Dia balas lagi dengan perumpamaan, tetapi yang bersifat realitas. Anda kalau pernah lihat, siapa yang pernah pelihara anjing? Saya pernah. Kalau saudara makan dan ada jatuh, anjing itu datang ya, dia makan. Dan bahkan saya kalau makan itu biasanya kepala ikan gitu ya, saya kasih. Kepala ikan saya kasih, sengaja. Atau ya apa yang ini remah-remahnya saya kasih. Ya roti kadang-kadang kita kasih anjing datang. Dan perempuan Kanaan itu memiliki iman yang sangat besar. Yesus berkata kepadanya apa? Hai ibu, besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saat itu juga anaknya sembuh. Saudara, ini bukti dari poor in spirit, berharap kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang merasa miskin rohani, menganggap dirinya memang tidak layak, tetapi dia berharap terus kepada Tuhan. Dia tempatkan dirinya sebagai memang orang yang paling hina, tapi dia terus berharap kepada Yesus. Amin. Contoh yang pertama, ketika dia berharap terus kepada Yesus dan terus mengharapkan pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan pun mengabulkan doanya. Amin. In poor in spirit. Jadi bukan miskin secara rohani artinya jauh dari Tuhan. Enggak. Justru miskin secara rohani adalah orang yang terus datang kepada Tuhan karena dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tapi dia terus memohon. Yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat Lukas 15 ayat 19. Lukas 15 ayat 19. Lukas 15 ayat 19. Kita akan bacakan secara bersama-sama. Contoh kedua, poor in the spirit atau miskin di hadapan Allah. Lukas 15 tadi ayat berapa? 19. Yuk sama-sama. 2, 3 ya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini kisah anak yang hilang. Anak yang hilang ini protes dan bahkan meminta kepada bapaknya, Papa berikan harta itu. Apa yang menjadi warisanku? Minta. Bapak yang baik dia berikan. Dan mungkin ada nasihat-nasihat tertentu sebelum dia berangkat. Pasti. Tapi apa yang terjadi dengan anak yang bungsu itu?
Dia dengan harta yang sangat banyak, warisan yang sangat banyak, dan memang itu tidak layak, karena warisan itu harusnya didapatkan kalau orang tuanya sudah meninggal kan. Tapi dia paksa bapaknya. Sebagai bapak yang baik, dia kasih dulu. Apa yang terjadi? Dia foya-foyakan hartanya, minum, mabuk, bla bla bla, dan bahkan dengan perempuan, dan bahkan disangkakan perempuan pelacur, bla 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 bla. Habis hartanya. Semua teman-temannya pergi meninggalkan dia. Tetapi ketika dia jatuh miskin, ketika dia tidak memiliki kekuatan apapun, ketika harta itu sudah habis, dia sadar. Ketika dia bekerja pada ternak babi, ternak baby, ternak babi, bahkan ampasnya pun tidak dikasih. Dia sadar, di rumah bapakku banyak makanan, karena memang bapaknya sangat kaya raya. Tapi harta warisannya sudah dia minta dari ayahnya. Dia teringat kepada ayahnya, di rumah bapaknya banyak makanan, tapi dia sekarang harus makan ampas babi. Dia teringat, dan akhirnya dia pulang kepada bapak. Ia menyadari keadaannya, dan dia berkata kepada bapaknya, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Aku tidak layak menjadi anak Tuhan. Perhatikan, orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang menyadari dosanya. Amin. Yang kedua, orang yang miskin di hadapan Allah, dia merasa memang dia berdosa, memang dia tidak layak di hadapan Bapa. Dan bahkan dia merasa bahwa dia mungkin tidak diterima lagi oleh Bapa karena besar dosa-dosanya. Tapi karena dia menyadari dia berdosa, dia berkata dalam hati, aku tidak layak. Biarlah aku dijadikan sebagai orang upah. Statusku sama dengan orang-orang upahan bapakku yang ada di rumah. Gak apa-apa, yang penting aku bisa makan, yang penting aku bisa hidup dengan layak. Yang kedua, tidak layak, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi dia merasa dia besar dosanya di hadapan Tuhan, dan dia tetap datang kepada Tuhan. Amin. Tetap datang kepada Tuhan. Ini yang kedua. Jadi yang hendak saya mau tekankan di sini adalah tetap datang kepada Tuhan sekalipun banyak dosa-dosa. Berikutnya, yang ketiga, contoh yang ketiga kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Baik, kita baca bersama-sama ya. Laki-laki ayat 9, ayat 10, wanita secara berganti-gantian ya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Laki-laki 2-3 ya. Dan kepada beberapa Orang yang menganggap dirinya benar, Anda benar semua orang yang baik. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seorang pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan sepersemua dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia berdiri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Yang ketiga adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Orang Farisi ini berkata, aku mengucap syukur, Tuhan, aku nggak perampok, aku bukan pemungut cukai, aku tidak pezina, aku tidak melakukan dosa ini, aku tidak ini, dan bahkan aku kasihkan persepuluhan, aku juga apa lagi, rajin ke gereja, beribadah, bla 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 bla. Sombong rohani. Jangan pernah begitu ya. Jangan sekali-sekali kau angkat mukamu di hadapan Tuhan. Kau angkat muka, tahu angkat muka ya? Gini. Tuhan, aku kan sudah rajin ke gereja. Aku udah main musik, aku udah WL, aku udah singer, aku udah OHP, udah kolektan, aku udah prima tamu. Tuhan, aku udah kasih lagi sama orang, aku udah baik. Ada yang minta aku kasih Tuhan. Ya ini ya, sombong sekali di hadapan Tuhan ya. Hati-hati. Aku sudah ini, aku sudah ini, aku sudah ini. Hati-hati ya. Jangan coba-coba kau hitung-hitung apa yang kau sudah lakukan di hadapan Tuhan. Sombong rohani. Saya pernah bertemu dengan orang begitu. Ya, nggak enak ceritanya. Aku sudah basah roh katanya. Waktu saya masih kuliah, saya garuk kepala langsung. Emang kalau kau basah roh kenapa? Saya garuk kepala. Kau basah roh kenapa? Ya bukan mau ini. Tapi nggak perlu ngomong-ngomong begitu sama orang. Tidak perlu. Kau sudah bahasa roh, bahasa apa kek, bahasa apa? Nggak perlu kau sombongkan dirimu di hadapan Tuhan, nggak. Dan bahkan orang lain. Orang Farisi ini, aku begini-begini, aku nggak seperti kamu. Kamu, ya. Jangan ya, jangan pernah mengangkat muka di hadapan Tuhan, dan jangan pernah menyombongkan dirimu di hadapan sesama. Amin. Jadilah rendah, merendahkan diri. Seorang pemungut cukai itu merendahkan diri. Dia tidak merasa layak di hadapan Tuhan. Tapi benar-benar dia menyadari dosa. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Jangan pernah menyombongkan diri. Miskin di hadapan Allah adalah merendahkan diri. Seorang pemungut cukai itu memang ya dibenci orang. Kenapa pemungut cukai dibenci orang? Karena pemungut cukai itu kan mengumpulkan pajak, sama seperti biaya cukai itu sama. Pajak, kita bayar pajak nggak? Bayar pajak. Cuman pada waktu itu bayar pajak yang sangat tinggi. Dan kalau nggak bayar, ditangkap, dipenjarakan. Nah itu membuat image pemungut cukai itu menjadi jelek. Padahal pemungut cukai itu sebenarnya mereka itu adalah orang Yahudi juga. Tapi karena ditugaskan oleh Roma untuk memungut pajak itu kepada sesama bangsanya Yahudi. Dan sangat mahal, sangat tinggi. Dan kemudian kalau tidak dibayar maka dipenjarakan. Maka sesama Yahudi itu bencinya minta ampun kepada pemungut cukai. Jadi pemungut cukai itu salah nggak sebenarnya mereka kondisinya? Secara hukum Romawi tidak, karena mereka ditugaskan oleh Romawi. Mereka ditugaskan. Kalau zaman sekarang itu pajak. Tugas pajak, kayak cukai. Dosa enggak tugas pajak? Ya enggak, saya juga bayar pajak kok. Waktu Anda membeli barang-barang semua ini, Anda bayar pajak.
Semua, setiap apa yang kita beli itu bayar pajak, tax. Apalagi kalau motor sama mobil, wah itu nggak main-main, pajak. Jadi nggak salah. Tapi orang pemungut ini benci sekali sesama Yahudi. Ya karena dua hal tadi. Karena dua hal itu maka orang Yahudi, orang pemungut kata, aku tidak layak. Ketika berdoa, dia jauh-jauh dan bahkan dia pukul. Dan aku orang berdosa, aku tidak layak. Tapi justru ketika dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, justru Tuhan katakan apa? Aku berkata kepada orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Barang siapa meninggikan diri, ia direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Oleh sebab itu, dengan 3 contoh tadi, saya harap kita dapat memahami. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Orang yang demikian hanyalah orang yang dapat dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Merasa miskin di hadapan Allah adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita benar-benar apapun yang kita lakukan sebenarnya kita tidak layak, karena sesungguhnya kita adalah umat tebusan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang kita bisa lakukan untuk membayar, dan kita selalu merasa miskin di hadapan